Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Misranto, di video pembelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan dalam mempelajari materi pelajaran, dan dimudahkan segala urusan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, kita langsung aja mulai pembelajaran ya. Klasifikasi makhluk hidup. Di bab 2 ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, di mana ini ada 3 subbab ya. Ada ciri-ciri benda di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Kalau kita lihat ini ada kata klasifikasi ya, berarti kenapa harus diklasifikasi? Karena jumlahnya banyak ya. Kita mulai dari ciri-ciri benda di sekitar kita ya. Faktanya bahwa benda-benda di sekitar kita itu banyak sekali ya. Tapi secara umum bisa kita kelompokkan benda hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik ya. Contoh benda hidup apa aja ya? Sudah saya pikir kalian semua tahu ya bahwa benda hidup itu ada manusia, tanaman, hewan dan seterusnya ya. Kalau yang abiotik, nah ini yang abiotik ini bisa berupa benda dan bisa berupa keadaan ya. Benda itu misalnya tanah, air, batu, udara, dan seterusnya ya. Kalau keadaan misalnya kelembapan, suhu, kadar keasaman, dan sebagainya ya. Berikutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari ini ya di SD ya, bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya adalah bernafas, memerlukan makanan atau nutrisi ya, bisa bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, dan lain sebagainya ya. Kita lihat coba ini ada tumbuh dan berkembang biak. Kira-kira tahu nggak perbedaannya kalian? Kalau tumbuh dan berkembang ini ada hubungannya dengan pertambahan ukuran, misalnya tambah besar atau tambah panjang. Kalau berkembang biak berarti menghasilkan keturunan atau bertambah, jumlahnya bertambah banyak. Terus subbab yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup. Nah, kenapa harus diklasifikasikan? Latar belakangnya adalah saking banyaknya makhluk hidup yang ada di bumi ini. Untuk memudahkan kita mempelajari, maka perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Tujuan mengklasifikasikan itu adalah untuk menyederhanakan sehingga mudah untuk dipelajari. Di samping itu juga untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dasar dari klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan pada makhluk hidup, baik secara anatomi, fisiologi, ya, maupun morfologi. Semula klasifikasi itu masih sangat sederhana ya, jadi tergantung selera dari masing-masing orang. Misalnya kita mengklasifikasikan ada hewan air, ada hewan darat, ada tanaman yang tumbuh di air, ada yang tanaman yang tumbuh di darat, dan seterusnya ya. Jadi sesuai dengan selera dari yang mengklasifikasikan. Contohnya begini, klasifikasi hewan berdasar makanan, misalnya ada herbivora, karnivora, omnivora. Udah tahu ya, ini pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan segala ya. Kemudian ada
klasifikasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya, misalnya xerophyt itu di tempat kering, hygrofit di tempat lembab, hidrofit tumbuh yang di tempat yang berair ya, tropofit tempat yang lembab dan kering. Xerophyt itu misalnya ini ada kaktus, kemudian kalau yang hygrofit itu paku-pakuan, misalnya yang hidrofit itu ada bunga teratai, yang trofit misalnya cemara ya. Kemudian contoh lagi adalah pengelompokan hewan berdasarkan aktivitasnya. Misalnya hewan yang ada di malam hari, yang aktivitasnya di malam hari itu namanya noktural. Kalau yang aktivitasnya siang hari diurnal, nokturnal sama diurnal ya. Nokturnal itu kalau yang malam hari, kalau yang siang hari diurnal. Oke, tadi yang menjadi latar belakang dari pengelompokan adalah keanekaragaman makhluk hidup atau variasi ya. Contohnya yang sederhana aja bunga mawar itu ada yang berwarna merah, ada yang putih, ada yang kuning. Kemudian manusia juga ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit putih, ada yang hitam. Warna rambut kucing misalnya ada yang hitam, putih, coklat, dan pirang. Nah itu variasi itulah yang melatar belakangi untuk dilakukan klasifikasi. Di samping itu eh, untuk masing-masing tidak hanya perbedaan itu tadi ya, jadi juga untuk kelompok yang lebih besar itu juga berbeda antara hewan dan tumbuhan berbeda ya. Jadi memang perlu ada pengklasifikasian. Nah, orang yang pertama kali mencoba mengklasifikasikan secara baik itu adalah Carolus Linnaeus ya. Jadi dia merupakan peletak dasar klasifikasi dan membuat sistem penamaan yang disebut binomial nomenklatur. Sehingga Carolus Linnaeus ini disebut sebagai bapak taksonomi ya. Kalau kita lihat tingkatan klasifikasi atau takson itu bisa kita lihat seperti ini ya. Takson itu adalah tingkatan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi ini yang untuk memudahkan aja, kalau misalnya hewan dan tumbuhan itu pada dasarnya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan nama. Misalnya untuk dunianya itu kalau yang di hewan biasanya disebut kingdom, kalau di tumbuhan regnum ya. Kemudian tingkat di bawahnya itu ada filum ya, untuk hewan, dan untuk tumbuhan divisi. Terus tingkat berikutnya adalah kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi semakin ke bawah, ini tingkatannya ini semakin ke bawah ya. Ini otomatis persamaan-persamaannya semakin banyak. Tumbuhan yang spesiesnya sama, ini bisa saling kawin. Ya. Sementara kalau yang familinya sama ya nggak bisa. Tapi pokoknya semakin ke bawah ini, tingkat persamaannya semakin besar. Semakin ke atas, semakin kecil persamaannya ya. Jadi intinya makin ke bawah letak takson antara dua makhluk hidup yang diklasifikasikan makin banyak persamaannya ya. Contoh klasifikasi misalnya contohnya ya tumbuhan lada atau Piperningrum. Ini masuk divisi spermatofita. Klasisnya dikotil, ordo, Piperales, famili, Piperaceae, genus Piper, dan spesies Piperningrum. Demikian juga manusia. Itu masuk dalam film Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata, famili Hominidia, genus Homo, dan spesies Homo sapiens. Oke, cara pemberian nama ilmiah atau binomial nomenklatur yang tadi diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus ya. Ini contohnya misalnya Orza sativa atau padi ya. Kalau kita lihat ini penulisannya adalah yang ditulis adalah genus dan spesies. Nah, genusnya ini huruf pertama dimulai dengan huruf besar, orza. Sedangkan spesiesnya, sativa ini ya, dimulai dengan huruf kecil. Jadi, sebenarnya semuanya ditulis huruf kecil, cuma yang huruf awal dari nama genus itu ditulis dengan huruf besar. Dan kalau kita lihat, ini tulisannya dibuat miring atau italik ya. Jadi, tulisan miring atau italik. Ya, kalau misalnya tulisan tangan bagaimana? Kalau tulisan tangan kan nggak mungkin nulis miring gini, kadang-kadang tulisannya miring semua, jadi membingungkan. Itu makanya diberi garis bawah, kayak ini contohnya ya. Orza sativa.
Sudah jelas ya, jadi penulisan binomial nomenklatur adalah yang ditulis adalah nama genus dan nama spesies. Sedangkan nama genusnya huruf pertamanya dimulai dengan huruf besar. Tulisannya dibuat italik atau huruf miring, ya. Kalau misalnya ada tambahan di bawah di belakang misalnya ada Oriza Sativa L, kadang-kadang muncul L. L ini adalah penemunya, misalnya Linnaeus atau Carolus Linnaeus, misalnya contoh. Berikutnya ya, ini yang kalian perlu ketelitian mengenai kunci determinasi. Kunci determinasi adalah kunci untuk menentukan di mana letak dari makhluk hidup itu. Ya, letaknya di mana? Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, di takson tadi kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, itu caranya memasukkan ke tingkat mana atau kelompok mana ya menggunakan kunci determinasi caranya. Kunci determinasi ini ya menggunakan kunci dikotom. Kunci dikotom itu adalah kunci yang sederhana ya, intinya ya berpasangan ya, misalnya iya dan tidak. Oke, supaya nggak bingung, saya beri contoh aja ya, biar nggak bingung ya. Ini sebenarnya di LKS dan juga di materi yang saya berikan di WA itu ya, yang saya share itu sudah saya jelaskan cukup jelas, tapi tidak ada salahnya kita jelaskan lagi biar lebih jelas ya. Contohnya ya, misalnya kalian disuruh mengelompokkan beberapa hewan ya, ini ada ikan, kera, katak, burung, dan kadal ya misalnya. Kalau kita lihat dari kelima hewan ini semuanya hewan yang bertulang belakang, berarti hewan vertebrata. Nah, kita buat kunci dikotomnya berpasangan ya. Misalnya nih, bergerak dengan sirip, bergerak tidak dengan sirip. Berarti kan berpasangan antara iya dengan sirip dan tidak dengan siripnya, berpasangan. Bergerak dengan sirip siapa hewan dari kelima hewan ini? Hanya ikan saja. Sudah jelas ya, berarti udah ketemu ini yang kuncinya yang pertama ikan. Yang tidak dengan sirip siapa? Banyak, ada kera, katak, burung, dan kadal. Nah, karena belum ketemu kuncinya, kita masukkan ke nomor 2. Nomor 2 kita rinci lagi, kita buatkan kunci dikotom. Hewan vertebrata yang menyusui anaknya dan yang tidak menyusui anaknya. Yang menyusui anaknya siapa dari keempat hewan yang tersisa? Itu hanya kera saja, yang lainnya tidak menyusui anaknya. Berarti sudah ketemu kera kuncinya ya. Yang belum ketemu adalah katak, burung, dan kadal. Kita masukkan ke nomor 3. Hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Dari ketiga hewan yang tersisa yang mengalami metamorfosis hanya katak saja ya, kalau kita lihat hanya katak saja. Sedangkan burung dan kadal tidak mengalami metamorfosis, maka perlu kunci dikotom yang keempat, yaitu hewan vertebrata yang dilindungi bulu dan yang tidak dilindungi bulu. Yang dilindungi bulu burung, yang tidak dilindungi bulu kadal. Nah, ini sudah ketemu semua ini. Kelima hewan ini kunci determinasinya sudah ketemu. Kalau kita baca tadi, kira-kira kuncinya seperti ini. Ikan nomor kunci determinasinya 1A. Kera kunci determinasinya 1A dan 1B. Dan seterusnya ya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu klasifikasi 5 kingdom. Ya, jadi di dunia ini tidak hanya ada hewan dan tumbuhan saja, tapi juga ada makhluk hidup yang lain, yaitu ada monera, protista, dan jamur. Kalau kita lihat dari kelima kingdom ini, baik kingdom monera, protista, plantae, fungi, dan animalia ini aneka jumlahnya di alam ini sangat beragam ya, makanya nanti perlu diklasifikasikan. Ya, kita lihat dari yang pertama dulu ya. Monera. Kalau kita lihat monera ini selnya bersifat prokariotik, autotrof ya, prokaryatif, autotrof, dan heterotrof, serta uniseluler. Apa yang dimaksud dengan prokaryotik? Prokaryotik adalah inti selnya tidak mempunyai membran, ya. Kalau autotrof itu mampu menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis, sedangkan heterotrof tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau tidak bisa berfotosintesis. Uniseluler berarti bersel tunggal.
Jadi semua Monera itu bersel tunggal ya. Kemudian belum mempunyai membran inti. Nah, berikutnya adalah protista. Nah, protista ini sudah eukariotik, berarti sudah mempunyai membran inti. Ada yang bisa berfotosintesis dan ada yang tidak. Ada yang bersel tunggal dan ada yang bersel banyak atau yang bersel lebih dari satu. Multiseluler maksudnya bersel banyak ya. Kemudian kalau tumbuhan, tumbuhan ini eukariotik ya yang jelas ya, mempunyai membran inti, kemudian dia bisa berfotosintesis sendiri dan semuanya tumbuhan itu adalah multiseluler, mempunyai sel banyak ya. Kemudian jamur, jamur itu eukariotik, heterotrof dan multiseluler. Animalia juga begitu, eukariotik, heterotrof dan multiseluler. Baiklah kita rinci satu persatu ya, mulai dari Monera ya. Monera ini adalah makhluk hidup yang paling sederhana ya, karena dia bersel tunggal dan masih belum mempunyai membran inti. Ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri yang tidak memiliki klorofil dan cyanobacteria yang memiliki klorofil. Jadi ada dua kelompok, yaitu kelompok bakteri dan cyanobacteria. Karena saking kecilnya ukuran atau mikroskopis ya ukurannya, maka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita harus menggunakan alat mikroskop ya untuk melihatnya ya. Nanti kalian bisa mempelajari di LKS cara menggunakan mikroskop dan juga di situ ada diterangkan juga bagian-bagian dari mikroskop. Seperti ini contohnya ya. Jadi nanti ada lensa okuler, ada mikroskop, revolver, dan seterusnya ya. Mungkin saya terangkan sedikit saja ya. Yang jelas lensanya ini ada dua ya, lensa okuler dan lensa objektif ya. Lensa ini bisa diganti-ganti, yang baik yang okuler maupun yang objektif itu bisa diganti. Misalnya pembesarannya itu ada yang 5 kali, 10 kali, 25 kali dan seterusnya. Untuk yang lensa objektif ini caranya mengganti adalah dengan memutar revolvernya ya. Jadi ini ada yang pembesarannya besar, ada yang pembesarannya kecil gitu ya. Untuk pembesarannya itu biasanya ada dua atau tiga ya. Jadi baik yang pembesaran kuat maupun yang lemah itu bisa diganti-ganti intinya ya. Oke, mungkin kalian bisa mempelajari sendiri nanti di LKS ya. Kemudian saya teruskan ke kelompok yang kedua yaitu kelompok protista. Kelompok protista ini dibagi menjadi protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Ini contohnya ya, untuk protista mirip tumbuhan itu atau alga, itu contohnya alga hijau. Kemudian protista mirip hewan atau protozoa, contohnya paramecium. Kemudian protista mirip jamur, itu ada Fusarium ya. Berikutnya kelompok fungi ya. Kalau kita lihat kelompok fungi ini sifatnya adalah tidak berklorofil ya, kelompok jamur ini ya, berspora, tidak mempunyai akar, batang dan daun. Jadi tidak punya akar, batang dan daun. Terus hidup di tempat lembab, ada yang bersifat saprofit dan ada yang bersifat parasit ya. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa ya. Kemudian hifa ini saling bersambungan membentuk miselium. Cara berkembang biaknya dengan menggunakan spora yang dihasilkan oleh sporangium ya. Kelompok fungi ini dibagi menjadi 6 divisi yaitu Citridiomycota ya, Zygomycota ya, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina ya. Sudah jelas ya, silakan dibaca sendiri nanti di ringkasan yang saya berikan ya. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok tumbuhan atau plantae ya. Kelompok tumbuhan ini dibagi menjadi 3 divisi yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian Pterodophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ya. Kalau kita lihat Bryophyta itu dibagi menjadi 3 kelompok yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Kelompok Pterodophyta dibagi menjadi paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Sedangkan kelompok tumbuhan berbiji dibagi menjadi
gimnosperme, tumbuhan berbiji terbuka, dan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi monokotil dan dikotil. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini yang jelas dia itu belum memiliki pembuluh ya, belum memiliki pembuluh dan tidak mempunyai akar batang serta daun yang sesungguhnya. Untuk berkembang biaknya adalah dengan secara vegetatif dengan menggunakan spora ya. Kemudian untuk berikutnya adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku sudah memiliki berkas pembuluh angkut yang jelas ya, sudah memiliki silim dan floem serta memiliki akar batang dan daun sejati. Jadi bedanya kalau dengan yang tumbuhan lumut tadi ya, kalau yang lumut tadi belum mempunyai berkas pembuluh dan belum mempunyai akar batang dan daun yang jelas, ini yang di tumbuhan paku ini sudah mempunyai pembuluh serta akar batang dan daun yang jelas ya. Cara berkembang biaknya sama yaitu dengan spora ya. Kemudian berikutnya spermatopita. Spermatopita atau tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi tumbuhan berbiji tertutup dan terbuka. Untuk tumbuhan berbiji tertutup ada dikotil dan monokotil. Kira-kira apa perbedaan antara tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup? Perbedaan yang menonjol adalah misalnya alat reproduksinya. Alat reproduksinya itu kalau untuk yang tumbuhan berbiji terbuka itu namanya strobilus ya. Kalau yang biji tertutup namanya bunga. Kemudian keadaan bijinya yang tumbuhan berbiji terbuka itu tidak terlindung daun buah, sedangkan yang angiosperme terlindung daun buah. Pembuahannya kalau yang gimnosperme tunggal, sedangkan yang angiosperme ganda. Contohnya kalau yang berbiji terbuka ada pinus, temara, dan melinjo. Sedangkan untuk yang angiosperme ada anggrek, kamboja, padi, jagung, kedelai, mahoni, dan lain sebagainya ya. Apa perbedaan antara tunggal dan ganda ini di sini? Ada pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Jadi kalau yang tunggal ini pembuahan yang dihasilkannya sikut saja, sedangkan yang ganda ini di samping menghasilkan sikut juga menghasilkan cadangan makanan ya. Jadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina itu menghasilkan sikut dan menghasilkan makanan, cadangan makanan. Sedangkan pada gimnosperme cadangan makanannya berasal dari gamet betina ya. Oke, untuk yang angiosperme tadi dibagi menjadi monokotil dan dikotil. Saya pikir sudah jelas ya ini ya, di SD sudah pernah ini yang jelas kalau monokotil itu cirinya ya katerdolennya tunggal ya, kemudian berakar serabut, tidak mempunyai kambium dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri nanti di buku ya. Kemudian kalau yang dikotil itu berkeping dua ya, katiledonnya berjumlah dua ya, berakar tunggang, memiliki kambium dan seterusnya. Mungkin kalian masih bingung membedakan bagaimana sebenarnya berkeping tunggal dan ganda itu, Pak. Nah, jadi kalau misalnya gini aja contohnya kalau kalian misalnya mengupas padi misalnya atau gabah itu kalau kalian kupas nanti di dalamnya itu atau kotiledonnya itu kan hanya satu. Sedangkan kalau misalnya kacang tanah kamu kupas itu kotiledonnya akan mudah sekali dibelah menjadi dua. Itu ya bedanya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir kelompok hewan atau animalia ya. Hewan ini dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Vertebrata atau hewan bertulang belakang ada 5 kelompok ya, sedangkan invertebrata dibagi menjadi 8 kelompok. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Untuk yang invertebrata ya, hewan tidak bertulang belakang. Ini ada porifera atau hewan berpori atau spons ya. Kalau kalian pernah lihat SpongeBob misalnya ya, film SpongeBob itu di sini idenya dari sini nih, dari hewan berpori. Ya. Contohnya ada kalispongnya ini ya. Kemudian ada colenterata atau cnidaria itu hewan berungga. Ini contohnya ubur-ubur.
Kemudian ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Ini contohnya cacing hati. Mungkin contoh yang lain misalnya Planaria ya. Kemudian ada Nematelmintes atau cacing gilik ya. Cacing gilik. Ini contohnya apa ini? Cacing tambang ya. Mungkin contoh lain ada misalnya cacing kermi, ada cacing perut itu ya. Kemudian Annelida. Nah, ini cacing berbuku-buku. Cacing berbuku-buku ini contohnya ada ini apa ini? Lintah. Kemudian contoh yang lain apa? Cacing tanah misalnya. Moluska, hewan lunak ya. Contohnya ada ini bekicot. Kemudian contoh yang lain apa? Kerang misalnya. Kemudian ada Echinodermata. Hewan berduri. Ini contohnya ada bintang laut, ada lagi landak laut misalnya. Kemudian ada Arthropoda. Arthropoda ini dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi ada kelompok kelompok apa nih? Udang-udangan. Udang-udangan itu contohnya kepiting. Kemudian ada kelompok lipan. Misalnya kaki seribu. Ada kelompok laba-laba. Dan ada kelompok insekta atau serangga. Insekta itu ya macam-macam. Ada nyamuk, kupu-kupu, belalang, dan seterusnya ya. Oke, berikutnya adalah vertebrata, hewan bertulang belakang ya. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada Pisces atau ikan-ikanan ya. Pisces ini semua jenis ikan yang bernafas dengan insang ya. Untuk yang bernafas dengan paru-paru itu masuk kelompok mamalia. Sedangkan untuk misalnya udang atau kepiting tadi sudah dimasukkan ke dalam kelompok invertebrata karena tidak punya tulang belakang. Jadi Pisces ini adalah ikan yang bertulang belakang dan bernafas dengan insang ya, semua jenis ikan. Kemudian amfibi itu hewan yang hidup di 2 tempat ya, misalnya contohnya katak ya. Ini ada salamandra ya, kemudian reptil atau reptilia ya. Ini macam-macam contohnya reptil itu apa? Ada ular, ada kadal, iguana dan seterusnya ya. Kemudian aves, kelompok burung ya, macam-macam contohnya ya, ada misalnya ayam, ini ada gambar apa nih, banyak, kemudian bebek, bermacam-macam jenis burung pokoknya ya. Kemudian mamalia, mamalia itu misalnya gajah, ada sapi, ada kambing, dan seterusnya ya. Dan juga ada mamalia yang hidup di air, misalnya ikan paus atau lumba-lumba gitu ya. Kalau kita lihat dari kelompok invertebrata ini, vertebrata atau hewan bertulang belakang ini ya, ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu kelompok hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin ya. Aves atau burung dan mamalia ini adalah hewan berdarah panas, di mana suhu tubuhnya itu relatif tetap ya. Jadi dia mampu mempertahankan suhu tubuhnya walaupun suhu tubuh atau suhu lingkungan itu berubah-ubah, tapi suhu tubuhnya dia relatif tetap. Sedangkan untuk Pisces, amfibi, dan reptil itu hewan berdarah dingin. Dia menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan. Saya pikir untuk hari ini cukup ya, itu sudah terlalu panjang. Hari ini semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan ya. Kemudian jangan lupa ibadahnya, kemudian doanya ya supaya kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusannya. Mungkin saya akhiri. See you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.